Karir bita keriri duhulin yakrubu warakatani isro syamsin taghrubu. Karir berulang kali atau berulang-ulang, bitakriri duhulin dengan sebab berulangnya masuk masjid. Karir berulang-ulang, bitakriri duhulin dengan sebab berulangnya masuk masjid. Yakrubu yang dekat, yakrubu yang dekat. Artinya apa? Artinya sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan setiap masuk masjid. Contohnya pada jam 8 pagi Raka masuk masjid, dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Jam 8 lebih 10 menit keluar, masuk lagi karena masuk masjid. Yang kedua kalinya juga dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu keluar jam 8.15 menit, masuk masjid lagi, juga dianjurkan sholat tahiyatul dan seterusnya. Jadi sekalipun dalam waktu yang sangat singkat, setiap masuk masjid kita dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid sholat, keluar masuk lagi sholat, keluar masuk lagi dan seterusnya. Paham Raka? Itu penjelasan nadom ini. Jadi setiap masuk masjid atau sekalipun berulang kali dengan waktu yang sangat singkat, sangat sebentar, tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Warakaatani dan sunnah 2 rakaat. Warakaatani dan sunnah 2 rakaat isra syamsin taghrubu, setelah terbenamnya matahari. Isra syamsin taghrubu, setelah terbenamnya matahari. Setelah terbenamnya matahari. Kemarin dijelaskan sebelum terbenamnya matahari, setelah sholat asar kita tidak boleh sholat, ya kan? Nah sekarang masalahnya ketika terbenamnya matahari dan sebelum melaksanakan sholat maghrib, kita dianjurkan sholat 2 rakaat. Jadi saya ulangi lagi, setelah terbenamnya matahari dan sebelum, di sini wa qabla fi'lil maghribi, dan sebelum melaksanakan sholat maghrib dianjurkan sholat 2 rakaat. Wa faitun naflil mu'aqqadin dubi qada'ahu la fa'itan dza sababi. Wa faitun nafli, dan sholat sunat yang tertinggal, dan sholat sunnah yang tertinggal, al mu'aqqad yang punya waktu. Wafaitun nafli, dan sholat sunnah yang tertinggal, al muaqqati yang punya waktu, seperti sholat 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau seperti sholat sunnah duha, atau seperti sholat sunnah rawatib, itu namanya sholat sunnah muaqqad. Undubi hukumnya sunnah. Undubi hukumnya sunnah. Sunnah qada'ahu, untuk mengqadainya. Qada'ahu, untuk mengqadainya. Jadi contohnya di pagi harinya kita tidak ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, ini kalau di pedesaan biasa, ya kan, bagi perempuan biasanya tidak ikut sholat hari raya. Semuanya sibuk urusan dapur. Tapi kalau di kota kan biasa, ya. Di pagi harinya tidak ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka kita dianjurkan untuk qadha sholat tadi. Atau mungkin sholat duha. Di pagi hari kita tidak melaksanakan sholat sunnah duha, maka kita dianjurkan untuk qadha entah jam 1 siang, jam 2 atau sore, yang penting niatnya qadha. Sholli sunnata duha raka'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala, dilaksanakan di siang hari karena waktunya sudah habis. Itu namanya qadha. Jadi qadha itu mengerjakan sebuah ibadah di luar waktunya.
fi'lul ibadah kharijal waqti. Itu namanya qadha. Salat duha dilaksanakan di siang hari. Duha dilaksanakan di sore hari, itu namanya salat sunnah qadha. Terus la faitan dza sababi. La faitan, tidak sunnah qadha sunat yang tertinggal. La faitan, tidak sunnah qadha salat sunnah yang tertinggal. La faitan, tidak sunnah qadha salat sunnah yang tertinggal dza sababin, yang punya sabab. Dza sababin, yang punya sebab. Seperti kemarin gerhana rembulan, ya kan? Malam apa kemarin? Gerhana rembulan. Malam? Kemarin gerhana rembulan setelah maghrib. Anggaplah waktunya habis pada ketika sudah masuk waktu sholat isya. Lah kita mau qadha sholat khusuf, ya, sholat gerhana rembulan mau dilaksanakan jam 9 malam. Tidak dianjurkan untuk mengqadha. Kenapa? Karena gerhana rembulan, gerhana matahari itu namanya sholat sunnah yang punya sabab atau tahiyatul masjid. Wal farwa tartibu fima fata aula liman lam yahtashil fawata. Wal fauru, dan cepat-cepat. Wal fauru, dan cepat-cepat. Wa tartibu, dan tartib. Fima, dalam mengqadha salat. Fima, dalam mengqadha salat, fatah, yang ditinggalkan atau yang tertinggal. Fatah dalam fima, di dalam mengqadha salat, fatah, yang ditinggalkan atau yang tertinggal. Aula, itu lebih utama. Aula itu lebih utama liman, bagi seseorang. Aula itu lebih utama liman, bagi seseorang lam yakhtas, yang tidak khawatir. Lam yakhtas, yang tidak khawatir al fawata, tertinggalnya sholat fardhu. Al fawata, tertinggalnya sholat fardhu. Jadi seperti ini penjelasannya. Fi qadaihi ma fatahu bi uzrin kana min wa nisan awla min at-tarahib fi sunnah. Jadi ketika sebelum kita jam 10 siang tidur. Jam 10 siang tidur. Itu kan masih belum masuk waktu sholat duhur. Ternyata bangunnya waktu asar. Otomatis kan kita meninggalkan sholat duhur. Itu namanya meninggalkan sholat meninggalkan sholat karena ada udzur. Apa udurnya? Udurnya karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Bedanya kalau sudah adzan zuhur ternyata tidur, itu namanya meninggalkan sholat tanpa udur. Saya ulangi lagi, kalau tidurnya mulai jam 9 pagi, jam 10 sebelum adzan zuhur tidur, ternyata bangunnya masuk waktu sholat asar, maka kita meninggalkan sholat zuhur itu namanya karena ada udur. Beda halnya kalau memang tidurnya setelah adzan zuhur, di masjid adzan ternyata kita tidur, bangunnya jam 4 sore, maka kita meninggalkan sholat zuhur itu namanya tanpa udzur. Lah di sini kalau memang sekiranya kita mengqadha itu tidak akan meninggalkan sholat atau tidak habis waktu yang sholat fardhu, maka kita harus secepatnya untuk mengqadha dan juga harus tartib. Karena dua sholat yang ditinggalkan, meninggalkan sholat duhur, meninggalkan sholat asar umpamanya. Kalau memang sekiranya maghrib itu masih ada, maka kita harus qadha duhur terlebih dahulu, setelah itu baru asar.